Hai, gimana kabarnya malam hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Ada Bapak Hakim, ada Yoga, dan pegiat anti narkoba lainnya berkumpul di base camp yang letaknya di timurnya Hotel Selamat Persis, Karangrejo, dan juga semuanya mempersiapkan acara ini dengan baik. Untuk tema kali ini adalah arah regulasi hukum terhadap pecandu narkoba, bagaimana kondisi Banyuwangi di sektor peredaran dan penyalahgunaan narkoba, perilaku, mantap banget, penindakannya seperti apa. Pak Haji, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ya Allah. Ya iku ya dika anak. Wah, ya iku. Masya Allah. Banyak yang hadir dalam acara ini. Ada dari Lecin, kemudian Mas Alek ya, 2 Alek datang ya. Dan juga Haji Mujiono, serta yang menjadi narasumber adalah Kasat Narkoba dan Kasih Bidum, Bidana Hukum Kejari Banyuwangi, juga Kabak Hukum, lawyer, penggiat anti narkoba di Basecamp Karangrejo ini ada Banar dan juga Genesa ya, terutama LRPPN hadir di sini. Kemudian dari Dinas Sosial ya, dan juga banyak ya yang menghadiri acara ini, one by one, step by step mengikuti acara, dan nanti dibuka diskusi atau question and answer untuk audien bisa bertanya tentang banyak hal ya. Juga pertimbangan jaksa dalam penerapan hukum terhadap pecandu, proses hukum dan pendampingannya seperti apa, kemudian kesiapan Pemkab dalam merealisasi BNNK di Banyuwangi sesuai dengan kesepakatan dalam hearing. Dan acara demi acara berlalu dengan baik, lancar. Kemudian mari kita ikuti video ini hingga akhir karena sangat bermanfaat ya buat kita semuanya, terutama para relawan anti narkoba ya, dari unsur apa aja. Jelas ini adalah merupakan satu koordinasi, kolaborasi, komunikasi, serta konsultasi yang baik buat kita bersama untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga terutama mengetahui arah regulasi hukum terhadap pecandu narkoba. Ikuti dan pantau terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe buat Anda yang belum subscribe ya. Tentunya like dan share juga. Yes. Semangat Pak. Genesa, mana suaranya? Iya. Semakin lengket, semakin cinta. Ya, lemaskan dan pikirkan apa yang pernah Anda rasakan. Kebahagiaan yang membuat Anda bisa menjadi tertawa. Ya, semakin dipikir semakin tertawa. Satu, dua, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa, relawan RPPN mantap di luar. Sebagai upaya pencegahan. Nah, kemudian ini juga tidak bisa lepas dari bentuk tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuwangi, baik itu dari jajaran APH,
itu baik dari Satres Narkoba yang notabene selama ini memang tugasnya adalah penindakan, ya Pak Kasat, kemudian juga dari Pak Kasibidum, pun kami juga koordinasi dengan leading sektornya P4GN Kepala Bages Bangpol, juga dengan bagian hukum. Kami ingin supaya di Banyuwangi ini sebagai upaya yang memang harus maksimal dibentuk BNNK, sehingga ketika ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi paling tidak nanti bisa meminimalisir angka daripada peredaran gelap narkoba dan prekursor. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan segera bisa terwujudkan dengan hadirnya beliau-beliau yang ada di basecamp malam ini. Baik, berarti kalau menurut dari Pak Hakim sendiri, Banyuwangi ini sudah masuknya beberapa daerah di dalam zona kita, begitu ya? Betul. Baik, kalau begitu silakan untuk Pak dari Kasat Narkoba Polresta Banyuwangi, Bapak Kompol Budi Prabowo menanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hakim dan juga bagaimana bentuk praktik penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba sejauh ini di Kabupaten Banyuwangi. Pak pembawa acara. Jadi kalau ditanya soal narkotika di wilayah Banyuwangi, kami bacakan dulu data ya, data di Sat Narkoba. Ini rekapitulasi sampai dengan hari ini tanggal 12 Desember 2022. Jadi jumlah kasus yang kami tangani di Sat Narkoba Polresta Banyuwangi sebanyak 178 kasus. Jumlah tersangkanya 219 tersangka dari mulai umur 17 sampai dengan umur lebih dari 36. Kemudian kalau barang bukti total paling banyak adalah sabu. Sabu ini 2000 gram lebih, artinya 2 kilo lebih 156,54 gram. Kemudian ada juga pil, ada dextro, ganja, kemudian barang bukti yang lain. Memang yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi betul, ada 2 daerah yang sampai sekarang memang zona hitam di TKP paling banyak, yaitu Genteng, kemudian Mencar. Ini kami menjadikan perhatian lebih untuk 2 daerah ini. Kami di Sat Narkoba setiap hari selalu berkoordinasi dengan Pak Hakim juga, kemudian kejaksaan untuk menindak tegas para pelaku ini. Namun di satu sisi juga untuk pecandu yang pemakai yang sebagai korban, kami juga bedakan perlakuan. Jadi tidak semuanya kami bawa sampai dengan kejaksaan dan sidang, kami lakukan RJ. Hasilnya itu belum mengizinkan kami untuk mendirikan lembaga tersebut saat itu karena adanya moratorium dan perubahan beberapa regulasi di tingkat pusat. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud membela diri Bapak Ibu sekalian, tapi memang itulah faktanya. Kami tetap berkeinginan untuk mendirikan ini. Adanya acara ini seperti bukan hanya mengajak ya, tapi kata orang Jawa kayak ngamplengi gitu. Nah, seperti menempelkan kami di tingkat kabupaten untuk melanjutkan perjuangan yang belum tuntas. Oleh karenanya kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian agar nanti bagaimana supaya BNN Kabupaten ini bisa terbentuk di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian informasi tambahan Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat ke sini kami sudah koordinasi dengan Kepala BNN Tarakan Kalimantan Timur yang kebetulan Kalimantan Utara. Kepala BNN Kalimantan Utara yang kebetulan dijabat oleh Putra Banyuwangi dan masih saudara saya sendiri. Kami kasih tepuk tangan yang terkait dengan ini untuk percepatannya dan bagaimana Pemda harus dilakukan agar segera terbentuk. Kami mohon petunjuk beliau. Jadi keutamaan bukan untuk saya, untuk beliaunya. Perkara itu kita bagi untuk narkotika sendiri 208. Nah, gini, penyidik di Banyuwangi ini Polres ada menangani, BNN provinsi juga dilimpahkan karena lokus deliktinya Banyuwangi, termasuk juga Polda Kalsel. Nah, mengenai barang bukti yang kita tangani ya lebih, karena posisi terakhir nanti dengan statistik memang lebih 44%.
Jadi dari 798, 44% itu kualifikasi deliknya tindak pidana narkotika dan kesehatan. Lihat semacam ini sebenarnya bentuk tanggung jawab bagaimana membangun negara ini secara bersama-sama. Artinya tanggung jawab itu bukan hanya terletak di pemerintah, tapi terletak di para stakeholder, para masyarakat, tokoh-tokohnya seperti itu. Dan kegiatan ini apresiasi yang sangat luar biasa karena diselenggarakan oleh orang yang non pemerintah, tetapi dari langsung tokoh-tokohnya gitu. Itu apresiasi yang pertama. Terkait kegiatan-kegiatan ke depan, tentunya teman-teman ini ada dari LRPPN, kemudian ada dari Ganesha, ini Ansor ini dari Badan Ansor Anti Narkoba dan LAN dan lain sebagainya. Itu sudah berupaya sangat luar biasa, masuk sekolah, keluar sekolah. Tapi paling tidak harapannya ini untuk di sekolah-sekolah bisa dijadikan misalkan sebuah ekstrakurikuler seperti pramuka dan sebagainya. Bukan hanya ada kemudian setelah tidak ada lagi, tapi terus ada pembinaannya mulai dari tingkat SD mungkin ya, pengenalan mulai, kemudian dari SMP, SMA dan sebagainya, termasuk melibatkan tokoh-tokoh lintas agama. Nanti kami akan adakan kegiatan kemah lintas agama, pemuda-pemudanya nanti bersama teman-teman ini. Berarti ini bentuk pemberdayaan dari Kesbangpol Banyuwangi sendiri? Iya, ini kegiatan kolaborasi dari masyarakat, kemudian kami juga mengadakan pendampingan kepada teman-teman yang ada di sini. Bentuk pendampingannya kira-kira seperti apa, Pak Lutfi? Kita selalu komunikasi terus ke sini terkait itu semua. Kemudian kita arahkan teman-teman ini untuk mengajukan kegiatan-kegiatan, misalkan di desa itu ada dana desa. Kemudian teman-teman kepala desa bisa menganggarkan di situ, kenapa tidak gitu. Kemudian dari dana hibah misalkan, kemudian dari dana-dana yang lain, ini adanya kolaborasi pemberdayaan. Misalkan kalau sekarang tren seperti ini, kemudian ada Timdu penyelesaian konflik ya, baik konflik sosial maupun paling tidak ini ada nanti Timdu penyelesaian konflik, pencegahan dan pemberantasan, semuanya masuk dalam satu grup gitu. Di situ ada dinas koperasi, pasca rehabilitasi nanti ada apa dinas koperasi yang bisa dilakukan, banyak pelatihan-pelatihan di situ. Yang perlu peranan justru itu. Kemudian ada dinas pemuda, dari TED itu, dan pemuda olahraga, itu banyak pelatihan-pelatihannya. Di Timdu nanti terpadu programnya semua, menyelesaikan persoalan-persoalan mulai dari upaya-upaya pencegahan sampai rehabilitasi, sampai anak ini bisa mandiri, punya pekerjaan dan berbakti pada keluarganya. Luar biasa sekali. Jadi ini adalah bentuk pemberdayaan dari Kesbangpol sendiri terkait upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penyebaran atau penggunaan narkotika di Banyuwangi, betul ya Pak Lutfi? Iya, itu bagian tugas dari kami sebenarnya, tetapi ini semua harus bersama-sama kita lakukan. Depan akan kami dorong supaya segera terbentuk. Kalau nanti sudah ada di Banyuwangi, otomatis akan lebih memudahkan untuk kita mengirim. Masih dalam tahap program atau memang sudah mau dieksekusi? Informasinya sudah akan dieksekusi. Nanti mungkin yang dieksekusi. Baik, kalau gitu saya akan tanyakan kembali kepada Pak Hakim kenapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Bapak Diko maksud kami. Nah, kira-kira kalau dari IPWL, LRPPN Banyuwangi sendiri yang menjadi fokus bantuan hukum dan juga pendampingan, kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi begini, ini mungkin satu kebetulan sekali atau memang sudah tahu. Ketika Pak Kasat Narkoba itu berhasil menangkap pelaku entah itu pesta narkoba atau itu pengedar, saya paginya langsung telepon biasanya, mesti tahu ya Pak Kasat ya. Nah, artinya ini sudah masyarakat sudah pada tahu juga, sehingga saya koordinasi dengan Pak Kasat Narkoba. Saya mohon Pak Kasat, karena itu ternyata juga ada korban penyalahguna di situ. Saya minta diajukan asesmen rehabilitasi. Jadi saya ngotot, karena ini bagian dari tugas kami melakukan pencegahan. Salah satunya itu. Kadang-kadang sama Pak Kasat juga dilempar ke penyidiknya. Sehingga Pak Kasat ya langsung oke, beres ya. Nah, tapi ini kan stilnya harus begitu ya. Nah, jadi ini salah satu upaya untuk pendampingan hukum bagi penyalahguna. Ini salah satunya dengan bentuk koordinasi yang sinergis dengan Pak Kasat Narkoba. Dan selanjutnya mohon izin, ada regulasi kemudian yang memang baru ketika memang harus mengajukan asesmen. Nah, akhirnya juga harus koordinasi dengan Pak Kasipidum. Artinya menunggu P19 Pak Kasipidum baru di asesmen rehabilitasi di PNNP. Demikian. Baik, berarti sudah ada upaya
untuk pendampingan dan juga mengimbangi apa saja permasalahan terkait narkotika yang ada di Banyuwangi dari IPWL LRPPN sendiri sudah ada upaya ya Pak ya? Betul sekali. Baik, kalau begitu selanjutnya kita akan mengarah ke praktisi hukum, yakni Pak Ahmad Syauqi untuk menanggapi apa sudah yang disampaikan oleh Pak Hakim dan juga Pak Rudi. Nah, kira-kira Pak, melihat dengan permasalahan yang ada di Banyuwangi sejauh ini, apakah memang UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang belum bisa mengimbangi derasnya permasalahan narkoba di Banyuwangi sendiri, Pak? Apakah betul seperti itu? Kalau ditanya seperti itu, mungkin Kompol Rudi yang lebih bisa menjawab tadi itu kalau soal perkembangan kasus narkoba ya. Tapi melihat di Banyuwangi sendiri sudah ada beberapa yang seperti disampaikan oleh Pak Hakim, ini sudah ranahnya zona hitam, Pak. Ya, memang kasus narkoba ini kan menjadi kasus korupsi, Pak ya. Jadi naiknya signifikan sekali. Dan kalau narkoba ini memang laten. Kami dari sudah praktisi hukum sebenarnya lebih ya kalau mungkin Pak Kasih Bidem ini karena bila mewakili negara harus melihat tersangka itu sebagai sosok yang bersalah gitu kan. Kalau kami itu harus melihat sosok tersangka itu sebagai orang yang tidak bersalah kan begitu kan. Artinya begini, dari praktisi hukum itu sebenarnya berharap seseorang ketika tertangkap sebagai tersangka narkoba ya, ini kan belum ada kepastian dia pemakai atau mungkin pengedar kan begitu Pak ya. Kami berharap dapat asesmen dulu, tidak ditersangkakan dulu, maksudnya begitu. Harapannya seperti itu sih. Jadi ada waktu 3 kali, 2 kali, 3 kali itu 6 hal itu saya pikir cukup karena asesmen itu 3 hari sudah harus keluar hasilnya kan begitu ya. Jadi kalau sudah ada asesmen, saya pikir ini akan ketahuan bahwa dia itu masuk jaringan atau dia itu pengedar atau mungkin dia korban karena kasus narkoba ini memang agak sumir ya. Artinya apakah seorang itu sebagai kriminal atau mungkin sebagai korban kan begitu kan. Pecandu bisa juga menjadi korban ketika dia memang kecanduan akut begitu kan. Misalkan seniman, mereka tidak bisa berkreasi ketika tidak pakai narkoba. Itu kan kita tidak bisa menyalahkan karena satu sisi itu bagian dari semacam doping untuk berkreasi. Tapi sisi lain secara hukum itu mungkin salah kan begitu Pak ya. Nah, kalau saya sebagai praktisi hukum melihatnya orang seperti ini korban mestinya tidak harus dikriminal. Tapi kalau masuk dalam jaringan dia memang kriminal murni seperti itu. Jadi harapan saya dari praktisi hukum meningkatnya kasus narkoba ini kalau semua dikriminalisasi gitu kan, dikriminalkan maksud saya ya lapas akan penuh gitu. Karena saya meyakini dengan peredaran yang semakin